Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Halo Teh Zahra. Halo Dija. Oke. Podcast hari ini kita kedatangan tamu istimewa Azik. Baru banget nih lulus ya kayaknya. Iya. Gimana feel-nya? Udah kayak ya Allah alhamdulillah bebas atau malah kayak jenuh banget gitu. Sejauh ini udah ngerasa jenuh ya. Kenapa tuh kok malah jenuh? Soalnya kan aku tuh kelar dari sidang itu kan Desember ya. Nah mulai dari Desember terus Januari sampai sekarang itu tuh emang awal-awal Januari itu masih ikut project dosen gitu. Nah terus adalah kegiatannya. Terus udah kayak gitu mulai dari Februari, Maret, April udah nggak ada kegiatan lagi, ngurus-ngurus wisuda sampai April kemarin wisuda. Ya udah nggak ngapa-ngapain di rumah, jadi udah mulai kerasa jenuhnya aja sih. Biasanya sibuk ya tiap hari, kayak ada aja dari pagi sampai gelap lagi ya. Betul. Oke. Tapi sebelumnya tahan dulu, kita kayaknya nggak afdol nih kalau misalkan belum kenalan, karena pasti teman-teman yang di rumah itu yang lihat dari kampus, dari kosan, dari rumah itu pengen penasaran banget nih. Boleh Teh kenalan dulu dong. Halo teman-teman semuanya, saya Zahra. Di sini saya merupakan mahasiswa dari angkatan 2022. Dipanggilnya Teh Zahra, nama panjangnya siapa Teh? Zahra Dwi Maharani. Asik. Selain jadi wisudawan terbaik kemarin, kira-kira pernah ngejabat jadi apa lagi nih Teh buat kenalannya? Aku tuh dulu pernah kalau di himpunan ya, itu di himpunan itu di staff sekre di angkatan di tahun 2023 sampai 2024. Terus udah gitu di tahun 2024 2025-nya aku BPH sekre juga. Terus udah gitu kalau buat yang lab itu sekretaris OSIK sama sekarang koordinator OSIK. Koordinator OSIK tuh teman-teman, kalau misalkan penasaran sama lab-lab OSIK atau misalkan tertarik, boleh banget dikepoin nanti Instagram Teh Zahra, karena langsung aja DM ya. Oke. Boleh. Sebelum kita lanjut nih cerita-cerita tentang himpunan, tentang OSIK-nya. Tadi udah cerita juga rasanya abis lulus tuh jenuh banget ya Teh ya. Tapi ada gak sih kayak perasaan bedanya gitu selain jenuh? Kayak ada perasaan gak kayak bangga akhirnya gue bisa nyelesain skripsi gitu? Pasti dong ada. Kalau di situ tuh ada banget, soalnya kan di sini kan lumayan ya kalau buat bayar UKT tuh. Nah makanya di situ udah selesai semua tuh udah bebas gitu kerasanya. Cuma ya satu sisi itu lagi kayak balik lagi kayak biasanya ada kegiatan, jadi nggak ada kegiatan tuh kayak nggak enak gitu loh. Biasanya sibuk gitu. Kaget gitu ya, kayak biasanya dari pagi tuh langsung siap-siap gitu, langsung ngecatet nih apa aja hari ini gitu. Ngelis gitu. Sekarang udah nggak ada lagi gitu ya udah. Tapi Paling kalau otodidak aja. Oke. Tapi kalau boleh tahu emang kalau misalkan sekarang ini kesibukan lagi apa ya Teh? Maksudnya udah ada kesibukan lain kah, atau kayak lagi belajar hal lain, atau mungkin mau langsung daftar S2 mungkin? Aduh itu mikir dulu ya S2 ya. Kalau buat kegiatan lain itu sekarang ya belajar bahasa baru aja. Okay. Terus udah gitu sekarang kan masih ada tanggung jawab lah di lab OSIK sebenarnya. Walaupun emang udah wisuda, tapi kan di sini masih ada tanggung jawab sebagai koordinator. Nah maka dari itu kadang masih terus mantau OSIK itu kayak gimana. Terus udah gitu nanti setiap hari Jumat masih ada evaluasinya gitu-gitu. Oke. Berarti sekarang mantaunya dari jauh aja nih Teh, atau masih kayak bolak-balik ke Cilegon atau Teteh kalau boleh tahu asal mana nih Teh sebelumnya? Aku asal di Tangerang. Oh, Tangerang. Mana warga Tangerang coba? Alumni SMA mana sih Teh? CMBBS. Nggak kaget pasti ya, makanya ya teman-teman tuh itu. Berarti sekarang udah nggak ngekos ya Teh ya, bolak-balik dari Balaraja aja. Dari Balaraja kan? Oke, Balaraja. Biasa naik apa nih Teh? Kalau aku biasa naik bis Sampai sini. Terus awal-awal tuh pas lagi ngurus wisuda gitu, aku ke Cilegon ini naik bis yang shuttle Untirta itu loh ke Cilegon. Udah jadi nyobain. Jadi lumayan kan buat hemat ongkos. Oke, betul banget. Terus coba nih kita kayak flashback dulu nih ke zaman di awal banget maba. Kalau boleh tahu jalur apa Teh masuk TI Untirta? Mandiri. Alhamdulillah. Gimana coba ceritain awal maba masuk ke TI Untirta, kayak kenapa bisa ngelirik TI Untirta, terus kayak awal masuk tuh banyak gak sih kayak culture shock atau kayak emang udah dari awal tuh ekspektasi kayak gitu?
Awal masuk tuh sebenarnya gak ada niatan ke TI Untirta pastinya ya kan. Maksudnya dari jurusan teknik industri sendiri aku gak tahu. Oh, oke. Gak ada. Nggak apa-apa. Gak arah ke teknik industri tuh gak tahu karena dari dulu tuh dari SMA tuh teman-teman itu emang banyak maunya masuk kedokteran kan. Nah, terus udah kayak gitu ya emang cuma kedokteran, kalau enggak ya seputar itu, entah itu kayak kesehatan masyarakat atau farmasi gitu-gitu kan. Nah, terus udah gitu buat jalur masuk mandiri sendiri, kan aku sempet gap year selama setahun. Nah, terus udah gitu baru mulai dari situ aku mulai nyoba lagi di tahun berikutnya. Yang tahun awal itu karena Covid. Terus tahun berikutnya nyoba lagi terus masuk yang ke Untirta ini. Dan aku ngerasa kayak ya udah kalau mungkin emang udah jalannya di Untirta ya berarti habisin sekalian di sini sampai akhir gitu. Jadi makanya aku udah mulai pas udah tahu aku udah masuk ke Untirta ini berarti aku maksimalin buat hal ini kayak gitu. Berarti tahu jurusan TI Untirta tuh dari mana teh? Dari searching kah atau kayak rekomendasi orang tua, temen gitu? Dari rekomendasi orang tua iya, terus juga kan teman juga pasti ada yang masuk ke teknik industri kan, tapi di univ lain. Nah mulai dari situ aku kayak kepoin, kayak nanya-nanya tentang teknik industri itu apa kayak gitu. Oke. Terus pas masuk bener-bener pas hari pertama nih, PKKM berarti online ya zaman Covid? Apa udah offline tuh? Udah offline kalau tahun aku 2022. Udah offline. Udah. Kebagiannya offline atau online ya? Kalau nggak salah bagi dua kan tetap PKKMB-nya. Kalau PKKMB tuh iya ada yang offline ada yang online, tapi setahu aku tuh aku masih sempat ke Pakupatan kok waktu itu yang buat apa namanya tuh yang itu dari atas itu tuh video itu yang paper mopi. Nah itu sempat aku buat itu, tapi berarti udah sempat offline kok, udah offline. Oke. Terus ekspektasinya gimana teh waktu masuk awal banget? Iya udah aja gitu Iya, kayak udah aja, gitu. Oke. Kalau misalkan selama 3,5-4 tahun gitu kuliah di sini sesuai ekspektasi nggak? Atau kayak ternyata ada yang di luar nalar gitu? Sejauh ini gak pernah ngebayangin hal-hal yang apa ya, yang mikir kayak oh teknik industri itu kayak gini gitu. Jadi kayak oh ternyata sejalannya aja gitu. Tapi benar nggak teh kata orang-orang di luar TI itu teknik industri itu teknik yang gado-gado? Bener banget lagi. Jadi apa di sini tuh kita coba belajar awal-awalnya doang gitu kan. Buat kayak masuk ke penjurusan salah satunya banget gitu gak ada gitu loh. Tapi semuanya kita pelajari gitu. Gitu. Dari awal expect gak bakal jadi wisudawan terbaik? Atau emang itu tuh udah masuk ke goals teteh waktu awal banget jadi maba? Goals awal aku cepat selesai. Alhamdulillah tercapai. Alhamdulillah tercapai. Buat wisudawan terbaiknya enggak. Tapi alhamdulillah dibonusin berarti sama Allah ya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih nanya-nanya seputar skripsinya. Kemarin ngambil judulnya apa? Masih inget gak? Masih Alhamdulillah. optimasi penjadwalan optimasi penjadwalan petugas pandu untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemanduan di Pelabuhan Marunda. Iya asik, bagus banget tuh. Itu ngerjain berapa lama tuh teh? Ngerjainnya itu dari setahun ada kali. Aku Serius? kan setahun kurang, soalnya kan aku kan mulai dari nyari data, nyari konsep kayak gitu-gitu kan dari bulan pokoknya aku awal kelar magang, terus udah gitu dari Januari, terus April itu mulai ambil data, Juni gitu-gitu lah pokoknya April Juni sambil ngolah data. Nah terus mulai ambil MK tugas akhir itu udah langsung running bab 4. Berarti Gitu. bener-bener terjun langsung ya teh ya buat menelitinya? Iya. Keren Gitu. banget. Terus habis itu alhamdulillah bulan November semhas, Desember sidang. Ih, keren banget. Berarti itu langsung ke tempatnya. Di mana tuh tempatnya? Aku ke KBS iya, terus ke Pelabuhan Marunda di Jakarta iya. Bolak-balik tuh berarti. Tapi kalau Pelabuhan Marunda itu alhamdulillahnya aku cuma sekali doang kesananya. Jadi buat ambil data jadwal petugas pandunya secara langsung existingnya gimana, terus sama ya nanya-nanya tentang wilayah di sana tuh gimana gitu. Kalau buat kan karena dari Pelabuhan Marunda ini kan yang naungin itu PT KBS kan gitu. KBS Jadi, ini? KBS Cilegon. Jadi aku ngambil data di Cilegon, terus juga ngambil data di Jakarta gitu. Oh. Kalau boleh tahu kenapa sih ngambil itu? Ada nggak kayak motivasi atau misalkan kayak ngelihat apa ya? Udahlah aku ngambil ini aja gitu. Awalnya tuh aku ngerasa kayak kayaknya
kalau misalkan nyoba hal baru tuh bagus deh gitu. Jadi kayak aku mulai kan buat penjadwalan, apalagi petugas pandu ya yang notabene itu kapal, daerah perkapalan. Nah itu kan jarang orang biasanya buat ngambil hal tersebut gitu, apalagi di teknik industri. Makanya aku nyoba hal baru di situ, gitu deh. Tapi sepanjang 1 tahun itu mulus aja kayak jalan tol atau kayak macet? Ada aja struggle-nya sih sebenarnya. Cuma kalau struggle-nya sendiri tuh dari apa namanya, kan namanya juga dari data mentah buat jadi data jadi itu kan gak gampang ya, kayak data yang kita mau. Makanya struggle-nya dari situ. Terus habis itu kan itu juga termasuk hal-hal yang baru kan, kayak misalkan kata-kata pemanduan, pelayanan pandu itu kan gak semua orang bisa, nggak semua orang tahu maksudnya, itu nggak umum lah orang kayak gitu kan. Nah terus udah kayak gitu juga dari perusahaannya juga, alhamdulillahnya perusahaannya juga baik gitu, maksudnya ngasih Welcome. betul, ngasih kayak misalkan kita ada bingung apa, kayak kita mau nanya ini nanya itu gitu, alhamdulillah perusahaannya Dikasih juga tahu. betul. Berarti dibantu banget ya, alhamdulillah. Tapi selain itu, maksudnya ada nggak kayak sempat salah ngambil data atau kayak entah ada salah nyusun atau gimana gitu? Itu pasti sih, karena kan biasanya kalau data itu kan langsung semua tuh dikasih ya, data yang kita mau, misalkan data kedatangan kapal atau data ya pokoknya data kedatangan kapal di Pelabuhan Marunda, dari siapa kedatangan kapalnya, terus dijemputnya jam berapa jam pelayanan pemanduannya, itu kan ada semua ya. Nah dari situ kan kita tuh ada banyak nih datanya. Nah terus ada aja kayak misalkan datanya nggak kepake, kayaknya cukup cuma data yang ini aja deh gitu, karena ada batasannya nih di sini gitu. Jadi kayak ya ada aja kayak gitu, yang penting kita udah ambil data full, apa yang kita mau kita udah dapet gitu, buat nanti diolahnya itu lain lagi gitu. Tadi kalau lu tahu pakai metode apa teh? Metode integer linear programming. MK kesukaan tah itu? Materi Enggak juga kesukaan? sih. Enggak juga sih, justru aku MK paling yang aku suka itu PPM, pengendalian penjaminan mutu. Karena waktu itu yang ngajar Prof Asep. Gitu. Terus kenapa tuh nggak ngambil yang pakai metode itu? Belum nggak Belum nemu aja waktu itu. kayaknya ya. Jadi kayak alhamdulillahnya ya ketemunya buat kayaknya optimasi penjadwalan, oke deh, karena metode baru gitu kan, maksudnya kayak oh berarti aku harus belajar penjadwalan lagi, aku harus belajar tentang itu kan menggunakan software Linggo ya. Jadi hal kayak gitu kan juga perlu pelajaran lebih lah buat pelajari software tersebut kayak gitu. Jadi kayak hal baru aja gitu. Boleh ceritain nggak singkat aja kayak hasil data dari yang teteh dapetin dan diolah ke skripsi itu kayak gimana alurnya gitu, buat kayak ya kasih tau aja gitu ke teman-teman yang di rumah. Boleh. Kalau buat alurnya sendiri itu kan kita nih ada peninjauan lebih lah, kayak misalkan cukup gak dari petugas pandu ini kalau misalkan ditambah lagi sebuah dermaga gitu. Nah maka dari itu kita tuh buat perancangan modal matematika. Dari perancangan modal matematika itu kita lihat, nah terus di situ kan ada penjadwalan existing ini kan 15 hari berturut-turut, 15 hari libur berturut-turut ya. Nah terus udah gitu kita buat usulan, kalau misalkan dikurangin 7 hari berturut-turut masih memungkinkan Kak buat si petugas pandu. Terus ada peningkatan gak dari hari kerjanya, ya kayak gitu intinya gitu. Jadi kayak dengan meminimalkan jumlah hari liburnya, berarti memaksimalkan juga hari kerjanya gitu dalam sebulan gitu. Kalau boleh tahu berarti hasilnya gimana tuh teh di Pelabuhan Marunda itu? Teteh maksudnya berapa hari libur dan berapa hari kerja setelah diolah datanya? Itu ketahuan gak sih teh kemarin? Iya, kan awalnya tuh kan kalau misalkan jadwal existing itu kan 15 hari libur, itu berarti 15 hari juga masuk kan? Kan 1 bulan. betul, dalam 1 bulan. Nah, terus kalau misalkan dia dikurangin lagi, misalkan 7 hari, dikurang 7 hari berarti dia ada yang lebih dari ada yang masuknya 13 hari, ada yang 16 begitu. Jadi kayak dengan hal itu kan juga perusahaan juga oke gitu loh, maksudnya kayak oh dengan memaksimalkan hari kayak gini juga pendapatan juga semakin nambah juga gitu. Oke. Gitu. Alhamdulillah ya, berarti skripsinya lancar dan udah selesai. Semoga aja itu bisa kepakai juga ya di Pelabuhan Marundanya. Tapi selama 1 tahun itu pasti jenuh gak sih teh? Jujur aja, jujur. Enggak, alhamdulillah. Oh, serius? Kan gak cuma ngerjain skripsi doang. Jadi kan waktu itu masih sempat ambil MKP atau MK wajib di semester 5 ya, semester 5 ke 6. Kan di situ masih ada MK-MK-nya. Terus udah kayak gitu juga nyiapin PTI, guys. Jadi jadi semester 5 ke semester 6 itu kan ada liburnya, ada jeda libur. Itu tuh aku benar-benar
jarang lah pulang ke rumah. Jadi aku lebih nyiapin PTI-nya gitu. Oh, berarti nyambi itu teh, nyambi di semester 5 udah nyusun. Iya kan mulai sempro kan semester 5, akhir semester 5 itu kan kita tuh ada ngambil MK Medlit. Nah dari MK Medlit itu outputnya tuh kan sempro. Nah mulai dari situ kita udah sempro, terus habis itu nyiapin PTI, baru nanti mulai lanjut lagi ke bab 4-nya pengolahan data gitu. Oh, berarti malah makin sibuk ya teh ya. Betul. Tapi ada nggak kayak berapa bulan gitu full bener-bener megang skripsi doang, jadi kayak nggak nyambi MK atau nggak nyambi praktikum gitu? Oh ya dari bulan September ke November lah, iya bulan September itu udah full ngerjain skripsi sampai kan November udah mulai semhas. Terus habis itu dari November ke Desembernya itu kan ngerjain revisian dari semhas, habis itu Desembernya sidang, gitu. Itu udah fokus buat kerjain skripsi itu. Di balik kesibukan itu semua, ada nggak sih kayak hal yang memotivasi atau hal yang menjadi penyemangat teteh gitu? Kayak pasti ada kan perasaan kayak capek, terus kayak bingung nih mau nyelesain yang mana gitu. Bukan jenuh tapi kayak malah sibuk gitu kitanya. Betul. Kalau dari aku sendiri karena penyemangatnya itu adalah dari teman-teman aku justru. Kan kita tuh ngerjain segala sesuatu kan gak sendiri ya. Kalau misalkan menurut aku kalau misalkan kita ngerjain sendiri itu tuh kerasa banget capeknya. Tapi kalau misalkan kita ngerjain bareng-bareng itu tuh kayak adalah feel semangatnya, kayak ya udah kita bareng-bareng di sini kerjainnya gitu. Karena aku ngerasanya pas aku kan ada sempat musma itu ya di bulan September itu. Nah, iya. Di bulan September kelar musma itu gak tau kenapa kayak aku ngerasa alhamdulillah udah diatur gitu loh jadwalnya. Jadi kelar PTI, habis itu kelar musma, habis itu baru kita bisa nyusun skripsi gitu. Jadi alhamdulillah udah ada timingnya sendiri gitu kan. Nah terus udah gitu pas udah selesai kelar musma ini baru aku mulai bareng-bareng sama teman-teman aku buat ngerjain skripsi kayak gitu. Jadi alhamdulillah dan selesai juga bisa bareng-bareng gitu sama teman-teman. Alhamdulillah, Gitu. berarti teman-teman benar-benar support ya. Betul. Kalau misalkan dari hal lain kayak entah makanan atau misalkan lagu atau apa gitu ya, ada nggak teh? Aduh buat itu kan apa namanya sejalannya aja ya. Kalau buat makanan ya pasti nggak makanan sih, minuman, kopi. Kopi, Iya. itu udah pasti jelas kayaknya semua mahasiswa bakal setuju. Betul. Kopi itu penyemangat belajar, Apalagi. tugas, praktikum semua, Iya. apalagi skripsi. Iya. Teteh tim nyusun tugas atau skripsi di dalam kos atau di luar? Di dalam sih sebenarnya. Oh, di dalam. Iya, justru di dalam. Karena aku ngerasa kalau sendiri itu lebih tenang gitu loh, lebih ada apa ya, pemikiran-pemikiran barunya aja. Kadang kalau misalkan kita kan kalau misalkan ramean gitu kan ada aja gangguannya, entah itu ada suara lagu, entah itu ada suara apapun gitu kan. Kalau misalkan sendiri tuh kayak ya moodnya kita lagi baiknya enaknya gini, ya udah gini gitu. Begitu. Jadi kayak aku lebih enak sendiri sih. Tapi sering nggak kayak keluar gitu di kafe kah atau di mana gitu? Oh, pernah kalau itu. Biasanya di mana tuh teh? Di Kopken. Kopken Tirta. Kopi kenangan, betul. Sekarang ada Kopken PCI teh bagus, ada musola juga. Oh ya? Iya, Makasih serius. infonya. Tapi Jadi aku bingung ngerjain apa ya. Jadi bisa persiapan S2 bisa itu. Boleh. Ide bagus. Asli itu di Kopken PCI sekarang ada musolanya. Jadi kayak ya udah salat subuh tuh bisa di situ. Oh, pernah sholat subuh di situ jadi. Alhamdulillah pernah. Oke, lanjut tadi. Berarti udah bahas skripsi. Coba kita balik lagi kalau misalkan di masa-masa semester awal gitu. Coba rating per semester 1 rating berapa? 2, 3 sampai 6 deh. Wow. Semester 1 tuh ini ratingnya per berapa ini? 5. 1 sampai 5 boleh. Kalau semester 1 itu aku ngerasanya 5/5 lah, soalnya masih gampang kan. Iya. Dan masih kupu-kupu waktu itu. Jadi Oh, kayak masih kupu-kupu. kuliah pulang. Karena kan waktu itu masih belum sebanyak ini ya kayak praktikumnya dan masih bisa dihandle lah. Terus kalau semester 2 udah mulai agak hektik, 4 lah. Kayaknya makin semester kayaknya makin sedikit deh. Makin sedikit. Iya. Semester 3 4 5 5 nggak begitu banyak karena MKP doang kan justru sama nyiapin Tapi 5 PTI. bukannya banyak banget deh praktikumnya. Semester 5, oh iya benar, semester 6 yang itu maaf. Iya bener-bener. kan? Semester 5 itu 1. Semester 6 itu oke lah, 4 lah 4. Nah, 4. baru semester 7-nya 5. Oh, 5/5 lagi Iya. balik.
Berarti yang paling struggle di semester 5. Berapa praktikum tuh Teh waktu itu? Waktu itu tuh ada berapa ya? Pokoknya PTI, PTLF, terus belum lagi tutorial dari OSIK. Tutorial OSIK. Itu kalau nggak salah tutorial OSIK tuh yang masih SIMSIS PPM deh. SIMSIS PPM masih ada jadi satu. Ya pokoknya segitu deh. Banyak ya? Banget. Ya Allah. Belum Persiapan. lagi ngurus praktikum sendiri juga. Kan itu Iya. udah jadi asisten OSIK kan? Udah jadi asin. Tapi udah jadi koor Teh? Belum. Oh, belum. Masih sekre dok. Masih sekre. Coba udah ngelewatin semua praktikum paling dicintain apa tuh Teh? Dicintain. Iya. Kayaknya nggak kebalik deh pertanyaannya. Siapa tuh ada praktikum yang paling so far so good lah, yang paling suka. Ada nggak? Apa ya? PPM deh. Tutorial ya. Heeh. Tutorial ya itu PPM. Karena aku ngerasanya kayak ya masih enak aja gitu loh, masih bisa diikutin. Gitu. Oh. Kalau di luar osiknya ada nggak Teh? Ada lah. Apa tuh? PTLF. PTLF. Karena aku kurang sukanya itu, bukan kurang suka ya, aku kurang suka karena aku kurang bisa memahami. Di situ aku sambil magang soalnya di semester 5 itu. Jadi aku ngerasa kayak si fokusnya ini kepecah lah. Jadi harusnya aku bisa fokus buat ngejalin PTLF atau PTI itu secara maksimal, tapi karena aku ada magang, jadinya kayak fokus aku juga berkurang dari hal itu gitu. Jadi aku ngerasa kayak aduh aku kurang sukanya karena aku kurang paham gitu. Tapi aman kan kemarin? Aman aja sih menurut aku. Boleh spill IPK-nya nggak Teh? IPK-nya mah 3,81. Alhamdulillah guys, 3,81 itu keseluruhan semua tadi. Dari semester 1 sampai semester 7. Alhamdulillah. Terus kemarin pas jadi wisudawan ngomong apa aja Teh? Pas speech kemarin. Iya. Aduh, aku bingung lagi. Kalau buat ucapan itu, aku kebanyakan ngomong ucapan terima kasih pastinya. Pasti. Ucapan terima kasih. Terus udah gitu juga aku selipin kayak beberapa ya apa namanya? Ya kalau misal beberapa pesan lah di ucapan itu gitu. Terus pas dikasih tahu itu sistemnya gimana sih Teh dikasih tahu waktu jadi apa sih penerima terbaik itu? Oh, iya benar. Pas yudisium? Bukan. Sebelum. Bahkan waktu itu aku nggak tahu kan, tiba-tiba tuh ada tim Humas Untirta yang ngechat aku. Awalnya aku nggak tahu kayak emang itu semua wisudawan itu di chat atau emang suruh buat kesan pesan. Soalnya beliau tuh ngomongnya bukan video buat speech atau lain sebagainya, cuma ngomong kesan pesan selama berkuliah di teknik industri. Nah mulai dari situ aku coba chat ke teman-teman aku gitu kan, yang sewisuda juga di seperiode itulah wisudanya. Nah terus habis itu mereka pada buat, maksudnya nggak disuruh gitu. Ya udah terus kata teman-teman aku suruh coba buat, ya udah aku buat lah di situ. Nah mulai buat di situ, ya udah alhamdulillah kayak ya ada feedbacknya lagi gitu dari mereka kayak ya Anda keterima, Anda kepilih jadi ini kayak gitu. Oh, itu langsung gimana tuh Teh perasaannya di situ? Pasti langsung kayak ya ampun gak expect gitu. Iya benar lagi kayak kok beneran gitu. Kok beneran? Kok jadi gitu. Kok jadi? Kayak gitu. Terus langsung telepon orang tua, keluarga Enggak, di itu rumah? aku nggak ngasih tahu dulu ke orang tua. Terus orang tua berarti langsung tahu di hari H? Orang tua aku kasih tahu pas malamnya. Pas malamnya. Gimana responnya Teh? Pasti Ya alhamdulillah sih. pasti langsung bangga gak sih? Iya sih benar-benar. Coba nih Teh, aku pengen kayak aku kan sekarang masih semester 4. Pasti teman-teman yang di rumah juga kayak masih ada yang semester 1, 2, 3, 4, 5 masih jalanin gitu. Tadi kan Teteh kesibukannya banyak banget nih, organisasi aktif, di lab juga aktif gitu. Ada gak sih kayak strategi ataupun manajemen waktu gitu dari Teteh? Kalau aku sendiri bukan tipe yang suka nunda ya. Jadi kayak misalkan hal itu tuh kalau misalkan emang udah ada tugasnya, udah ada deadline-nya langsung aku kerjain. Jadi aku nggak biasa buat deadliner gitu karena aku tahu kalau misalkan deadliner itu hasilnya nggak maksimal. Menurut aku ya, kan ini tiap orang beda-beda juga ya. Kalau misalkan ada juga yang dengan deadliner langsung encer gitu otaknya gitu, langsung semua kejalanin dengan baik. Tapi kalau aku enggak, jadi aku nyicil-nyicil dulu kayak gitu. Terus kan dari bulan per bulan itu kan kita udah tahu per harinya itu kita mau ngerjain apa aja, terus per minggu deadline-nya apa, biar nanti udah sampai per bulan itu udah tahu nih apa aja yang perlu kita kerjain, yang perlu kita selesaikan tuh apa aja kayak gitu. Berarti sering nulis schedule time gitu Teh? Betul. Biasanya nulisnya di mana? Di ini aja jurnal-jurnal gitu buat sendiri gitu kan, ada yang buku-buku kayak per hari gitu kan. Di situ harus aku kerjain apa aja gitu.
Oke, tadi kan Tete bilang katanya kalau Tete tuh tipe yang nggak suka mepet-mepet deadline gitu. Tapi ada nggak sih Teh kayak in case terpaksa harus mepet deadline gitu? Atau bahkan di hari-hari deadline-nya gitu? Kalau di hari deadline-nya itu enggak, karena aku udah pasti ketar-ketir kayak gitu tuh. Oh Kayak iya? aku justru lebih gak fokus sama sekali. Tapi kalau misalkan tapi kalau misalkan emang in case itu ada, kayak misalkan apa namanya praktikum kan pasti kan praktikum itu deadline-nya misalkan di malam jam sekian gitu kan. Itu pasti ada aja. Jadi kayak dan di situ aku kadang nyisain waktu gitu loh. Jadi kayak jangan sampai aku bener-bener pas deadline-nya. Jadi usahain kan kadang tuh kalau misalkan kita ngirim ada aja entah itu kendala sinyal atau lain sebagainya gitu. Asli. Makanya itu kan yang bikin itu nanti kena marah lagi sama asisten kita gitu. Jadi aku kadang suka nggak begitu mepet-mepet lah gitu. Berarti nggak pernah sampai lewat deadline gitu Teh? Sedikit Sekali mah ada lah ya. sekali, 2 kali, 3 kali ada lah. Oke, tapi kalau misalkan dari manajemen waktunya sendiri ada nggak Teh kayak pagi tuh harus ngerjain ini, siang ngerjain ini, baru kayak organisasi apa segala macam malam gitu? Enggak. Aku sebenarnya juga apa ngalir aja gitu loh kayak sesuai alurnya. Kalau misalkan emang udah ngerjainnya, misalkan udah tugasnya buat ngerjain praktikum ya aku ngerjain praktikum. Kalau misalkan aku tugasnya di buat rapat ya aku rapat himpunan ya kayak gitu. Jadi jangan sampai semuanya kayak terbengkalai lah, jangan sampai kayak semuanya itu gak sesuai sama apa yang udah direncanain gitu. Tapi ada aja misalkan dari rapat himpunan itu, misalkan ada aja break dari rapat himpunan itu kan, bisa lah kita pakai buat kerjaan yang lain, entah itu nyari jurnal atau lain sebagainya gitu. Berarti nyolong-nyolong waktu aja ya Teh ya, Betul. nyempet-nyempetin gitu. Tadi ngomong-ngomong soal rapat himpunan nih, Teteh kan termasuknya posisi penting ya BPH kemarin, ya kan? Iya nggak sih? Iya. Iya. Kalau boleh tahu nih, awal mulanya itu kenapa sih bisa mau daftar himpunan gitu? Iya juga lagi ya. Kenapa? Oh, awalnya tuh aku ngerasa kayak soalnya aku tuh di bagian semester 1 itu aku ngerasa kayaknya sendiri itu lebih oke deh gitu, aku ngerasanya kayak aku nggak butuh siapa-siapa gitu loh, aku mikirnya gitu awal. Nah terus udah gitu seiring berjalan waktu kan ada aja kayak praktikum yang butuh apa namanya teman kelompok, terus udah kayak gitu dari kaderisasi juga kan aku kenal teman angkatan. Nah mulai dari situ tuh aku ngerasa kayaknya nyari relasi lebih juga gak apa-apa deh gitu kan. Jadi kayak kita ngisi-ngisi waktu, ya ibarat kayak lo udah dikasih di teknik industri, dikasih kuliah, kenapa nggak manfaatin dengan baik atau mungkin manfaatin yang lebih gitu. Kalau emang kita dikasih buat ikut himpunan ya berarti jadiin himpunan itu sebagai suatu pembelajaran juga, aku ngerasanya gitu. Begitu. Jadi aku ngerasa kayak gak apa-apa deh ikut himpunan gitu. Sampai 2 periode ya jadi BPH. Iya. Kalau jadi antara BPH sama pengurus ada bedanya nggak sih Teh yang dirasain gitu sama Teh Zahra? Ada banget. Kalau misalkan dari pengurus sendiri itu kan ya selayaknya kita mengurusi suatu proker atau misalkan menyelesaikan suatu proker itu harus berjalan dengan baik gitu ya. Tapi kalau misalkan dari BPH justru kita tuh lebih jatuhnya memantau. Jadi kayak proker ini bisa nggak terjalankan dengan baik gitu. Evaluasinya apa aja dari proker tersebut kayak gitu. Tapi kalau misalkan pengurus ya emang enak lebih menjalaninya ya dibanding cuma memantau doang gitu menurut aku gitu. Oke. Rating selama jadi pengurus dan jadi pengurus BPH. Ini 5 Gimana, juga Teh? nih. Boleh, atau 100 juga boleh? Kalau buat staff sekre gede lah 99. Ih. Tapi kalau misalkan jadi BPH, karena BPH itu aku gak apa namanya kayak ya udah cuma apa namanya dari notulensi pembicaraan atau rapat internal aja gitu ya, terus memantau jadi kayak nggak begitu melakukan. Jadi kayak ya udahlah 70 lah ada lah 70. Masih gede Oke. lah, masih gede. Masih gede lah ya. Tapi ada kan pasti kayak pelajaran atau kayak apa hal yang bikin Teh Zahra tuh berkembang gitu selama di HMTI. Kayak misalkan Teh Zahra dulunya introvert atau enggak gitu. Ada nggak sih Teh? Ada banget. Waktu itu aku tuh buat bicara di depan umum tuh agak susah lah maksudnya. Kayak walaupun cuma 1-2 orang doang masih oke. Tapi kalau misalkan yang bicara dalam jumlah banyak itu ada deg-degannya pasti kan. Nah tapi alhamdulillahnya waktu aku udah maksudnya menjalani lah hal tersebut. Di situ kan aku pernah jadi ketuplak di workshop LPJ Dantor. Di situ kan ada sambutan kan. Iya. Walaupun hal sekecil itu kalau misalkan gak terbiasa pasti deg-degan. Nah mulai dari situ aku belajar. Nah mulai dari situ aku sambutan. Terus udah gitu belum lagi aku jadi asisten lab. Jadi kayak banyak pembelajaran tersebut
dia kalau misalkan ngobrol di depan umum udah ya udah aja gitu, nggak begitu bisa lah meminimalisir hal tersebut gitu. Berarti dari HMT ini kayak belajar buat kita terbiasa ngomong, terus berpendapat juga kan teh secara nggak langsung. Benar. Ada nggak sih kayak satu pengalaman atau entah dari proker atau kegiatan gitu yang teteh pernah ikutin di HMTI, terus benar-benar berkesan banget nih buat teteh selama di perkuliahan? Iya juga ya. Aku tuh pernah waktu itu aku tuh pernah jadi kan kalau dia ikut HMTI juga ikut proker-proker ya, dan dimana ikut kepanitiaan juga. Nah di situ aku pernah ikut divisi acara LK latihan kepemimpinan, itu jadi PJ magang lah. Jadi pokoknya boleh dikasih nggak sih ini? Aku juga bingung ya. Pokoknya aku di bagian LK itu di divisi acara itu. Nah terus udah gitu, jadi aku tahu oh ternyata hal tersebut bisa dinilai dari gimana kita menyampaikan sesuatu, memberikan materi kepada peserta kayak gitu-gitu. Nah terus di KT itu aku di divisi P3K. Awalnya tuh aku LK dulu, kan waktu yang awal itu bukan yang sebagai aku staff sekre itu loh. Iya. Itu kan di situ LK, itu kan aku sebagai divisi acara karena aku nggak mau jadi mentor di situ. Karena aku rasa beban jadi mentor tuh jauh lebih berat gitu. Nah, terus udah gitu pas aku udah di BPH, itu ikut lagi di kaderisasi KT, dan itu aku divisi P3K. Dan dihubungi lah aku jadi mentor. Ternyata kayak ya udah sesekali. Jadi menurut aku kayak pengalaman paling berkesan itu di bagian aku jadi mentor itulah. Jadi aku ngerasa kayak oh ternyata jadi mentor itu nggak seburuk itu gitu, maksudnya nggak sesusah itulah tanggung jawabnya gitu. Berarti pengalamannya tuh justru malah dari kayak kepanitiaan gitu ya Teh ya. Secara nggak langsung juga kita banyak belajar dari situ. Ya nggak sih? Kan jadi mentor juga belajar ya, jadi ibu anaknya banyak banget nih. Banget. Oke Teh, lanjut nih. Kita tadi selain di HMTI Teteh juga aktif di lab OSIK. Kalau boleh tahu Teteh kenapa sih tertarik nih ke lab OSIK? Kan lab TI ada 4 nih. Kenapa ngeliriknya ke yang merah-merah gitu? Warna merah bagus soalnya. Oh, suka warna merah ya? Merah kan cinta. Terus aku tuh suka waktu itu di MK apa ya sih? Rantai pasok, sistem rantai pasok. Oh. Aku awalnya tuh suka sistem rantai pasok. Terus di situ aku ngerasa kayaknya OSIK oke deh gitu kan. Tapi dari kan aku juga suka ngitung-ngitung, mengimplementasikan dari model matematika itu kan ada di PO2 juga, ada di PO1 PO2 lah. Iya. Nah, terus di situ mana statistika juga tentang hitung-hitungan banget kan. Di situ aku suka lah di bagian itu. Statistika satu kan masih gampang menurut aku. Jadi kayak Iya betul ya. Kebetulan Kebetulan kemarin aku TS PO Mas Statis kayaknya ada selembar doang gitu. itu kan udah PO2 statis 2 kan? Iya. Itu udah susah itu. Tipsnya Teh biar lancar banget nih mahaminnya. Asli aku susah banget Teh. Kemarin kayak statis cuman kejawab 3 doang gitu. PO juga kayak ya Allah ini apa gitu. Mana strict banget lagi ya kalau lagi UTS tuh. Bener banget pengawasnya. Kayak kita ngelirik aja ya Allah nggak berani gitu. Berarti emang suka ya sama hitung-hitungan, terus sama MK-MK yang ada di OSIK juga gitu. Tapi emang sih aku lihat tuh muka-muka teteh-teteh OSIK tuh kayak yang kalkulator gitu Teh. Penuh perhitungan gitu ya. Penuh perhitungan gitu. Terus selama megang praktikum yang paling seru dipegang gitu atau yang kayak paling berkesan di lab? PTI pastinya. PTI. Karena nyiapinnya lumayan lama. Pokoknya sekitar ada berapa bulan gitu aku nyiapin, misalnya ramean lah. Ada timnya sendiri, maksudnya kayak nyiapin PTI gimana, terus udah gitu terus udah sampai di tahap sosialisasi, terus sampai tahap praktikum per modul-modulnya itu kayak menurut aku kayak seru ternyata gitu. Kayaknya jadi praktikannya agak sesak napas gak sih? Iya lumayan ya. Biasanya kalau nyiapin praktikum tuh berapa bulan sebelum pelaksanaannya Teh? Kalau nyiapin praktikum itu biasanya pas di hari libur, bukan hari libur, maksudnya di waktu libur itu jeda antara semester per semester itu. Oh, kan di situ kan ada kan. Nah, di situ mulai itu aku udah nyiapin praktikum, entah itu dari perbaruan modul atau ngasih tahu dosen gitu kayak, Bu, buat materi, buat mata kuliah ini tuh perlu ada pembaruan enggak dari materinya gitu. Terus kalau misalkan jadi koornya gitu,
ada struggle tertentu atau kayak ya udahlah sama aja kayak pas jadi asistennya aja gitu? Enggak sih, beneran dibilang pressure juga enggak, tapi aku lebih jauh memperhatikan gitu. Kan kalau misalkan kemarin itu kayak ya udah kita kerja bareng-bareng. Tapi kalau yang ini gimana caranya lab OSIK ini masih praktikum tutorial tuh terus berjalan dengan baik gitu. Nah, itu tuh yang bikin aku agak gimana ya gitu. Karena dari itu kan aku harus berhubungan dengan dosen secara langsung. Terus udah kayak gitu juga dengan asisten, kayak menekankan asisten untuk selalu berkomunikasi gitu. Gitu sih yang menurut aku kayak lumayan challenging lah di situ. Challenging karena di situ jadi Teh Zara jadi otaknya ya lah ya. Kayak yang nyambungin antara asisten, antara dosen. Betul. Gitu. Berarti sampai sekarang juga masih memegang beban itu kan Teh? Masih sampai sekarang. Oke. Soalnya kata Bu Ratna jangan ninggalin OSIK. Ya betul. Kan cinta terus. Iya. Oke. Tapi selain dari HMTI sama OSIK gitu, ada nggak UKM yang pernah diikutin gitu sama Teh Zahra? Enggak, aku nggak pernah. Enggak. Berarti emang fokus di TI aja lah ya. Karena biasa kalau UKM gitu kan ya kita harus keluar kan maksudnya. Bener, kita harus ke Pakup ya biasanya. Ada nggak tadi selain bisa lancar ngomong gitu, ada nggak satu skill atau kayak kemampuan yang Teteh rasain tuh bener-bener kalau misalkan Teteh nggak masuk lab OSIK kayaknya Teteh nggak bisa gitu, nggak bakal bisa dapetin skill itu? Pembelajaran lebih tentang software sih menurut aku. Jadi kan kalau misalkan kita sebagai praktikan itu kan memahaminya ya sebatas soalnya aja gitu ya. Kalau soalnya tentang ini ya berarti penyelesaian seperti ini. Tapi kalau misalkan tentang lab OSIK itu kan kita tahu, oh berarti kalau ini diubah, ininya juga berubah juga dengan ini. Jadi kayak pembelajaran lebih mendalam lagi menurut aku tentang softwarenya itu sih. Software OSIK kan kalau nggak salah banyak banget tuh Teh. Iya. Yang paling suka sama Teteh gimana? Ada nggak? Yang paling aku suka RStudio sih menurut aku. RStudio. Iya. Karena menurut suka aku lebih suka coding kan ya Teh ya? Iya, lebih seru, ada keluar hasilnya gitu, ya bisa kita macam-macam lah mau gimana gitu kan itu RStudio nggak cuma statis doang kan, bisa PPM gitu. Ya udah, buat teman-teman yang mau belajar RStudio boleh hubungin Teh Zahra ya, langsung aja nanti catat nomornya ya Teh ya. boleh. Oke, berarti sekarang masih jadi koor tapi udah lulus dari sini gitu. Berarti untuk sekarang kesibukannya kayak ya udah tiap hari di rumah aja gitu Teh? Aku ada kalanya di rumah, terus habis itu nanti ada kalanya lagi kan tiap minggu tuh aku ke Cilegon juga buat ke OSIK gitu. Waktu wisuda kemarin ada nggak sih Teh waktu speech gitu, ada nggak pesan yang belum sempat tersampaikan gitu, atau mungkin kayak ada yang nggak tersampaikan gitu di situ? Ada sih menurut aku. Apa tuh? Kalau aku pesannya tuh kayak menurut aku sendiri gelar yang aku udah dapet, gelar terbaiknya itu ya menurut aku juga dari kerja keras atau bantuan dari teman-teman aku juga. Jadi aku bisa kayak gini juga aku ngerasa ya karena teman-teman seangkatan atau mungkin dari Abang Teteh yang membantu juga menurut aku. Karena kan dari kita praktikum, terus habis itu dari kita ngerjain tugas atau mungkin dari kerjaan skripsi itu kan pasti butuh bantuan teman-teman kan. Gak mungkin kita bisa ngerjain sendiri gitu. Nah menurut aku juga ya gelar itu aku kasih juga lah buat teman-teman aku gitu. Gak cuma buat diri aku sendiri gitu. Iya, asik. Berarti semoga teman-teman Teh Zahra bisa langsung menyusul ya. Amin. Terus sekarang rencananya abis ini ngapain Teh? Apakah mau kerja atau mau langsung mungkin pendidikan lagi atau apa gitu? Kayaknya aku bakal prioritasin buat kerja dulu deh. Baru nanti kalau misalkan emang udah, soalnya aku ngerasa ya plus minus ya. Kalau misalkan aku nanti S2 kan itu kan harus ada, misalkan entah itu buat tesis itu harus ada permasalahan lah dari suatu perusahaan. Nah takutnya kalau misalkan emang aku belum pernah bekerja di suatu perusahaan itu jadi pertanyaan. Nah terus udah gitu jadi struggle lah buat aku nanti buat tesis. Nah kayaknya aku buat itu prioritasin kerja dulu, baru nanti sambilan nyari info tentang pendidikan. Oke, semoga ya, siapa tahu nanti bisa jadi mengemban gelar guru besar gitu. Amin. Kita doain aja guys. Oke, mungkin menuju akhir nih Teh, menurut Teteh entah itu skill dari dalam atau skill dari luar gitu yang menurut Teteh tuh penting banget untuk teman-teman mahasiswa punya ketika magang ataupun kerja gitu, apa sih? Ada nggak?
Kalau buat teman-teman mahasiswa sekarang ya, Heeh. itu menurut aku skill dari manajemen waktu. Tuh guys, manajemen Jangan waktu. jangan suka nunda, tapi terserah kalian kalau emang tipe kalian nunda tapi kerjaan kalian bagus. Tapi kalau misalkan aku gak bisa itu. Terus sama skill ya udah coba dulu aja gitu. Coba dulu aja. Hal kayak gitu tuh kadang kan kita suka banyak mikir ya, kayak hal kayak gini bakal bisa terjalankan gak ya gitu. Menurut aku kayak kalau nunggu sempurna, nunggu mood itu gak akan ada habisnya gitu loh. Jadi kalau misalkan itu ya udah coba dulu aja gitu. Berarti teteh tipe yang ngalir aja gitu. Atau kayak misalkan harus terstruktur nih teh tiap harinya. Enggak sih, kadang kalau misalkan terlalu terstruktur juga gak terjalankan dengan baik kan juga bingung ya gimana cara menstrukturkannya lagi gitu. Makanya itu ya kita cuma sebatas membuat apa namanya, membuat jurnalnya aja gitu. Kalau misalkan sebaliknya lagi rencananya itu gimana, ya itu udah lain lagi gitu. Yang penting ikutin aja alurnya gitu. Oke tuh guys, jangan terlalu kaku ya berarti. Betul. Karena kita harus ngalir aja kayak air ya. Oke, mungkin terakhir nih, kesan selama kuliah di teknik industri. Kesannya banyak sih, termasuk banyak. Aku gak nyangka aja maksudnya ketemu sama orang-orang hebat di sini, termasuk dosen-dosen atau misalkan dari teman-teman juga kan, atau mungkin dari cutting atau adik tingkat juga termasuk hal pembelajaran menurut aku gitu loh. Jadi kayak ya itu berkesan banget semuanya, keren deh pokoknya. Oke. Terus kalau misalkan pesannya nih untuk aku, untuk atau teman-teman teteh yang lagi berjuang skripsi juga, atau mungkin untuk teman-teman yang masih kuliah dan mungkin calon maba 2026. Wow, kalau buat teman-teman semester masih yang 4 ya, semester 4 itu ya nikmatin perjalanannya. Ya emang masih panjang ya menurut aku. Karena ya pokoknya jangan sampai nunda pekerjaan, terus udah gitu coba aja hal-hal yang baru. Sama kalau buat teman-teman yang lagi berjuang skripsian, temuin dosen pembimbingnya. Langsung jadwalin sekarang ya. langsung jadwalin. Terus sama kalau buat yang camaba itu ya jangan terlalu berekspektasi tinggi lah, maksudnya harus kayak gimana. Tetap namanya persiapan. Misalkan kayak kalian harus cari tahu dulu lah tentang teknik industri, pelajaran tentang apa, baru nanti kalian nonton YouTube dulu buat materi-materi gitu. Persiapkan dengan baik. Oh, sama buat semester 4 ini berhubungan dosen dengan baik juga. Oke. Banyak banget guys pesannya dari wisudawan terbaik kita nih kali ini. Oke, ya udah, aku doain dan teman-teman juga doain semoga Teh Zahra bisa dapat lingkungan yang baru dan sehat nih setelah lepas dari titel mahasiswa ya. Iya. Berarti sekarang udah jadi apa nih? S1, Iya. ST. Oke. Doain juga Teh semoga kita yang lagi kuliah ini bisa menyelesaikan kuliah kita dengan baik. Amin. Juga bisa menyusul Teteh gitu dengan IPK terbaiknya. Amin. Dikasih lancar, dikasih mudah semuanya. Amin. Oke. Ada lagi nggak nih closing statement dari Teteh? Cukup. Oke. Oke guys, terima kasih. And apa? Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga hal ini dijadiin pembelajaran buat teman-teman. Dadah. Dadah, ditunggu episode selanjutnya. Bye bye.